Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudaraku, salam seroja, sehat, rohani dan jasmani. Judul permenungan dan inspirasi kita pada hari ini, menghujat Roh Kudus. Ayat emas kita diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Saudara dan saudaraku, dalam pengajaran khusus kepada para muridnya, Yesus menekankan sekali lagi bagaimana tanggapan orang terhadap karya dan pewartaannya. Bagaimana mereka menerima dia dan menerima karya yang dilakukan Yesus. Bagaimana mereka menerimanya sebagai karya Allah. Konteks pembicaraan Yesus bersama dengan para muridnya adalah bagaimana karya yang telah dilakukan oleh Yesus dan tanggapan orang-orang yang mendengarnya, secara istimewa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang sampai pada saat itu masih terus saja menolak Yesus dan menolak karya-karyanya. Mereka menolak Yesus sebagai Mesias dan juga menolak karya-karya Yesus sebagai karya-karya Allah yang nyata yang terjadi di tengah-tengah mereka. Mereka, saudari dan saudara, bisa menolak Yesus sebagai Mesias. Sampai pada tahap itu masih bisa dimaafkan. Akan tetapi bagaimana mungkin mereka menolak karya-karyanya yang jelas-jelas dilakukan di hadapan mereka? Bagaimana mungkin mereka menolak karya Yesus sebagai karya Allah? Mujizat-mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus. Ini hanyalah kedegilan hati, ini hanyalah kekerasan hati yang mereka tunjukkan. Maka adalah benar kalau seseorang menolak Roh Kudus, berarti menolak kebenaran dan menolak kasih Allah, serta menolak pengampunan dari Allah. Maka tidak mungkin diampuni baik di kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Menolak kebenaran dan kasih Allah berarti juga seseorang nolak Allah Bapa dan Allah Putra. Jadi jika seseorang menolak Roh Kudus, otomatis ia menolak kebenaran yang diwartakannya, yaitu Allah Bapa, dan menolak kasihnya, yaitu Allah Putra. Seringkali juga terjadi dalam kehidupan kita, saudari dan saudara. Kita menolak orang-orang yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan ide-ide kita, tidak satu frekuensi dengan kita. Lantas segala perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan orang-orang tersebut kita tolak. Kita tidak mau berubah akan hal-hal baik yang ditawarkan oleh orang-orang tersebut. Banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari, saking bencinya kita terhadap seseorang, saking tidak sukanya kita terhadap seseorang, bahkan hal-hal baik, pekerjaan-pekerjaan baik yang dilakukan seseorang, yang seharusnya membantu kita untuk menjadi lebih baik, yang seharusnya membantu kita untuk memutuskan, bahkan membantu kita untuk bertobat. Tapi kita tidak melakukan itu. Kita tidak memilih itu. Kita menolak kebenaran-kebenaran karena kita tidak suka pada pribadi seseorang. Kita seringkali menaruh curiga terhadap seseorang dan lantas karena itu tidak sedikit pun tergerak untuk mengubah hidup kita sesuai dengan kebenaran-kebenaran, sesuai dengan kebaikan-kebaikan yang ditunjukkan orang kepada kita. Semoga saudari dan saudara, kita mampu menerima karya Allah melalui Roh Kudus. Kita juga mampu menerima kebaikan-kebaikan orang lain. Kita mampu mengakui bahwa Allah berkarya di dalam diri orang lain. Roh Kudus berkarya di dalam diri orang lain. Dan kita lantas mampu menerima kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran yang membawa kita, mengarahkan kita pada pertobatan sejati. Agar hidup kita lebih baik di sini dan pada akhirat nanti. Agar kita mampu mengarahkan seluruh hidup kita pada kehidupan yang akan datang.
orang Iban pergi ke kota. Mari menerima kebaikan Allah di dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.